Percaya nggak sih kalau sebenarnya perselingkuhan itu diawali dari perhatian kecil saja? Yap, benar sekali. Perhatian kecil kayak menyiapkan secangkir kopi gitu. Remeh-temeh kan ya? Tapi lama-lama bisa loh secangkir kopi itu berkembang jadi obrolan hangat. Lalu kemudian jadilah hubungan panas. Kalau dilakukan sama beda jenis, laki-laki dan perempuan. Jadi, jangan anggap remeh dengan perhatian kecil ya, apalagi yang sudah menikah. Hai, namaku Vista, aku suka cerita. Lanjutin yuk cerita kemarin. Sambil menunggu kereta ke Malang berangkat yang masih beberapa jam lagi, Agur sempatkan makan di stasiun karena memang sudah merasa sangat lapar. Pukul 4 sore, akhirnya kereta diberangkatkan. Sepanjang perjalanan, pikiran Agur tak tenang. Hampir setiap menit dia memeriksa ponselnya, berharap ada panggilan atau pesan chat dari Lina dan anak-anak. Sayangnya, Agur harus kecewa karena sampai kereta yang ditumpanginya tiba di stasiun Malang, harapan itu tak kunjung datang. Bahkan Raga yang tadi bersikeras ingin mengantarnya, sekarang juga tak ada kabar. Entah apa yang terjadi di rumah. Pukul 3 pagi, Agur sudah kembali berdiri di depan pintu apartemen yang disewa Agur dan biaya sewanya dibayar Lina. Sebenarnya tak hanya apartemen ini sih. Agur pun diam-diam sudah membelikan rumah untuk keluarga Jessica. Rumah itu dibeli Agur dengan uang tabungan yang sengaja disembunyikannya dari Lina. Uang tabungan yang sebenarnya untuk kuliah Raga yang sudah dijanjikannya. Dia sudah menjanjikan Raga akan memenuhi permintaan anak sulungnya itu untuk kuliah ke Australia. Agur melupakan harapan anaknya sendiri demi seorang perempuan yang sebenarnya secara sadar Agur sendiri tahu bahwa Jessica itu hanya akan singgah sebentar dalam hidupnya. Agur tak mungkin bisa meninggalkan Lina. Agur masih sangat mencintai istrinya itu. Bukankah ini keegoisan mengerikan dari seorang laki-laki yang disebut suami? Begitu pintu apartemen dibuka, Jessica nampak kaget, bingung dan gelagapan. Dia langsung meraih lengan Agur, bermaksud bermanja ria di lengan suami Lina itu. Mas, kenapa pulang secepat ini? Tubuhku lelah, aku mau istirahat, kata Agur yang langsung menggeser ke samping tubuh Jessica karena menghalangi jalan masuk. Agur sangat ingin meluruskan badan di tempat tidur. Rasanya seperti sudah berapa puluh jam badannya belum juga menyentuh empuknya ranjang. Badannya semakin pegal. Mas, kamu belum menjelaskan kenapa balik lagi? Kubuatkan teh panas ya. Seperti biasanya, Jessica berkelayut manja di leher Agur. Kemarin sih Agur suka gaya Jessica yang manja seperti ini, tapi sekarang Agur muak dengan gayanya ini. Agur melepas kasar tangan Jessica dari lehernya. Sudahlah, aku butuh istirahat, kelak Agur yang kembali melanjutkan langkah hendak menuju kamar. Jessica kemudian menarik Agur lagi untuk menjauh dari pintu kamar. Sementara tubuh Agur yang lelah hanya ikut saja kemana Jessica menariknya. Hingga langkah Agur agak terhuyung dengan mata yang perih karena sebenarnya dia sangat butuh tidur. Baru pulang kemarin, kenapa sudah balik lagi, Mas? Pertanyaanku belum dijawab. Suara manja Jessica hanya terdengar sambil lalu. Agur tak tersentuh sedikit pun. Besok kita bicara, ada hal penting yang harus kita bicarakan. Tapi malam ini aku sangat lelah. Aku mau tidur dulu.
Kembali Agur hendak berdiri dari kursi dan kamar adalah tujuannya. Tapi Jessica terus menariknya. Sepertinya perempuan itu memang tak ingin Agur masuk ke kamar. Hingga akhirnya Agur tak tahan lagi dan menepis kasar tangan Jessica. Meski lelah, tapi gerakan Agur masih cukup gesit untuk bergegas membuka pintu kamar. Dia masuk ke dalam, lalu menutup dan mengunci kamar, karena dia tak ingin diganggu. Dari luar kamar, Jessica terdengar masih berusaha membuka pintu kamar, hingga gagang pintu itu bergerak naik turun dengan kasar. Agur pun menghempaskan tubuhnya ke ranjang dengan kaos kaki masih menempel di kaki, setelah sepatu dibukanya dan dilempar begitu saja ke dekat pintu. Lalu tiba-tiba, aku mengantuk nih, aku butuh tidur. Ceritanya kita lanjutkan besok ya. Jaga kesehatan kawan. Bye.